Selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas topologi Superlab 3. Pada topologi Superlab 3 ini kita diharuskan untuk mengkonfigurasi static routing dan make routing SGRP, virtual interface, VLAN, interVLAN, trunking, DHCP VLAN, wireless, DHCP server, dan DNS server. Jadi pada Superlab 3 ini nantinya perangkat yang terkena warna orange yang ini akan dikonfigurasikan routing EGRP. Selain itu akan dikonfigurasikan secara statik. Lalu kita virtual interface. Virtual interface ini terdapat pada MLS ya, SPI. Lalu kita bikin VLAN 10, 20, 30, 40. Inter VLAN untuk menghubungkan, trunkingnya juga. DHCP VLAN nanti DHCP VLAN ini ada di VLAN 40 dan di IP 113. Lalu wireless ini yang di sini. DHCP server pada setiap server. Lalu DNS-nya juga. Oke, kita langsung saja konfigurasikan. Mulai dari IDN router 1 yang di atas ini. Kita konfigurasikan. Kita buka. Konfigurasikan basic, yaitu memberikan IP address pada setiap interface. Kita masuk pada interface FA00 yang mengarah ke server. No shutdown. Lalu kita berikan IP address-nya sesuai dengan topologi, yaitu 111.1. 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan interface yang mengarah ke IDN router 2 yang di tengah. FA 0/1, 01 terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya 12.1 ya. 255.255.255.0. Selanjutnya kita konfigurasikan routing EGRP. Routing EGRP yaitu network 12 ya. Karena network 12 ini terkena dari warna hijau, sedangkan yang 111 tidak terkena. Oke, kita masukkan, kita advertise. Build card-nya juga, jangan lupa. Oke, sini ada typo ya. Oh ya, kita belum memasukkan number-nya ya. Routing EGRP, router EGRP, kasihkan routing EGRP, kita tanda tanya ya. Nah, di sini AS-nya nih. AS-nya kita belum mengkonfigurasikan, kita konfigurasi 10 saja. Lalu kita masukkan network-nya, mengadvertise itu 12 yang sudah dijelaskan sebelumnya yang terkena warna orange. Oke. Oh, ini lebih ya. Oke, selesai. Auto summary. Setelah itu kita konfigurasi IP root. IP root ini berfungsi agar 111 bisa terhubung dengan IP selain 111 ini. Contohnya ke 113, mungkin 123 dan VLAN. Agar bisa terhubung semua, kita sesuai dengan arahan mengkonfigurasikan static routing. Ketika IP root, lalu kita ketikkan IP yang ingin dituju. Kita contoh 123 terlebih dahulu ya. 123.0, subnet max-nya masukkan. Lalu gateway ini kita menggunakan IP R2 ya, pintu masuk 12.2. Oke, kita aktifkan juga 113, .0, subnet max-nya juga. Setelah itu gateway 2. Setelah 113 kita IP root setiap VLAN ya, 10, 20, 30, 40. IP root 10. Gateway-nya sama ya, nanti gateway-nya 12, 2, IP root 20, 0, 12, 2, IP root
30, 12.2, terakhir IP root 40, gateway masih sama 12.2. Oke, konfigurasi di routing EJRP pada R1 ini sudah selesai, sekaligus IP rootnya juga, routing static. Kita do write, menyimpan konfigurasinya. Selanjutnya kita konfigurasi pada R2 ya, IDN R2 ini yang di tengah. Kita buka terlebih dahulu. SLI, enable. Oke, enable konfigurasi terminal. Kita berikan hostname ya, mungkin IDN R2. Oke, kita kembali dulu ya ke IDN R1. Kita konfigurasikan hostname biar tidak keliru. IDN R1. Selanjutnya kita balik lagi ke IDN R2. Kita konfigurasikan basic. In FA00 yang mengarah ke router 1. No shutdown. Up udah warna hijau. IP address-nya 12.2 ya. Yang tadi menjadi gateway IP root router 1. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan serial ya. In SE 0/1/0 no shutdown. Jangan lupa cloud correct-nya. Cloud correct 56.000. IP address 23.23.23.2 55.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan FA yang mengarah ke MLS, yaitu FA 01, interface FA 01, no shutdown. Kita konfigurasikan IP-nya, IP address 21.21.21.2 255.255.255.0. Oke, kita konfigurasikan interface yang mengarah ke IDN R4, yaitu serial 0/0/0 in serial 0/0/0 no shutdown terlebih dahulu, lalu clock rate-nya 26.000. Setelah itu konfigurasikan IP address 24.24.24.2 255.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan routing dan EJRP ya. Berhubung pada IDN R2 ini terkena semua networknya, maka nanti routing EJRP dimasukkan semua di Advertise. Router EJRP 10 ya tadi ya. 10. Lalu kita network ke 12. Sudah kita konfigurasikan sebelumnya. 55. Oke, ini sudah up ya. Lalu kita masukkan 23 yang mengarah ke IDN R3. Oke, networknya 21 yang mengarah ke MLS. Lalu yang ke bawah 24 yang mengarah ke IDN R4. Selanjutnya now auto summary. Lalu write untuk menyimpan. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan ke IDN R3 ya. Kita buka IDN R3. CLI enable konfigurasi terminal. Kita konfigurasikan basic yang mengarah ke IDN R2 yaitu SE 0/1/0 SE 0/1/0 no satuan terlebih dahulu. Rate 56.000. Kita konfigurasikan IP address-nya 23.23.23.3 255.0/24. Lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke server yang di atas ini, yang 123 IP-nya FA 0, 0, lalu kita no shutdown, berikan IP address-nya 123.123.1 255.255.0. Tentunya kita pada interface yang mengarah ke access point yaitu FA 01 no shutdown, berikan IP address-nya yaitu
113 113.1.255.255.255.0. Exit. Oh ya, sebelumnya kita konfigurasikan hostname ya. Hostname IDN R3. Oke, setelah itu kita IDN R3 ini ada satu network yang masuk ke area orange ya. Kita berarti konfigurasikan routing dynamic EGRP 10-nya. First network yang masuk itu 23.0 Ilkar, enter. Yes, ini sudah up ya. Lalu kita no auto summary. Exit. Selanjutnya kita konfigurasikan IP root static ya. Karena pada IP 123 dengan 113 ini tidak masuk pada routing dynamic EGRP. Dan IP root yaitu tujuannya kita ke atas terlebih dahulu, itu IP 111, IP root 111, 0, 255.255.255.0, gateway-nya melalui IDN F2, yaitu 23.23.23.2. Selanjutnya kita IP root ke VLAN ya, VLAN 10, 20, 30, dan 40. VLAN 10, 255.255.0. Oke, ini gateway-nya belum ya, 23.2. IP root 20, 0, 255, 255, 255.0, 23, 23, 23.2. IP root 30, 255, 255, 255.0, 23, 23, 2. IP root 40, 255, 255, 255, 0, 23, 23, 23.2. Oke, sudah selesai untuk IP root di IDN R3. Selanjutnya kita write untuk menyimpan ya. Setelah itu kita konfigurasikan di IDN R4. Pada IDN R4 ini terdapat 2 VLAN ya. Maaf, ada 3 VLAN ya. Ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita konfigurasikan di setiap interface-nya di masing-masing switch 1 ini, yaitu membuat VLAN terlebih dahulu ya. Kita membuat VLAN sesuai dengan topologi ini. Lalu memberikan akses konfigurasi terminal. Kita hostname terlebih dahulu, hostname, IDN, SW, switch ya, switch 1. Lalu kita konfigurasikan VLAN. VLAN 10, lalu VLAN 20. VLAN 10, VLAN 20. Atau kita berikan nama ya. VLAN 10, misalnya name-nya IDN VLAN 10, lalu VLAN 20, name IDN VLAN 20. Selanjutnya kita berikan akses ya, FA02 ini ke arah VLAN 10 dan FA03 ke arah VLAN 20. Switch akses VLAN 10. Lalu interface FA03 switch mode akses, switch akses VLAN 20. Jangan lupa kita konfigurasikan terang ya, mengarah ke IDN R4 dari switch 1 ini. Interface FA01 switch mode terang. Oke, setelah itu kita do write. Kita pindah ke IDN switch 2. Pada IDN switch 2 ini kita buat konfigurasi VLAN 30 terlebih dahulu. Lalu konfigurasikan terang yang mengarah ke IDN R4-nya. Kita hostname, IDN switch 2. Lalu kita konfigurasikan VLAN 30, name IDN VLAN 30. Lalu kita berikan akses interface FA rank ya,
rank FA. Di sini interface-nya yaitu 2 dengan 3. 2, 3, mode akses, switch akses VLAN 30. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan trunk yang mengarah ke IDNR 4 yaitu interface FA 01 ya. Switch mode trunk. Exit, lalu kita do write. Oke, setelah itu kita konfigurasikan pada IDN R4 ini. Kita buka IDN R4, kita konfigurasikan basic terlebih dahulu. Enable konfigurasi terminal. Interface SE ya, SE0/1/0. E0/1/0. Kita no shutdown. Kita no shutdown, kita clock rate 26.000. Kita konfigurasikan IP address-nya menjadi 24.24.2 ya. Ini 24.4 sesuai dengan nama router ya. 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan sub interface ya dari VLAN 10, 20 dan 30. Kita ke VLAN 10, 20 dulu. Interface FA 00. Oh ya, sebelumnya kita hostname ya. Jangan lupa. Hostname IDN router 4. Lalu kita masuk pada interface FA00 yang akan menjadi sub interface VLAN 1020. Kita no shutdown terlebih dahulu. Lalu kita berikan sub interface ya. Interface FA00.10 encapsulasi 21Q 10 enter. Lalu kita berikan IP address-nya. Address-nya 10 ya, 10.10.1. Enter. Selanjutnya kita sub interface ke VLAN 20 0/020 encapsulation 21Q 20. Berikan IP address-nya 20 20 20.1 255 255 255.0. Oke, setelah itu kita masuk ke enkapsulasi ini ya, VLAN 30 yaitu FA 0/1. FA 0/1 kita no shutdown terlebih dahulu. Setelah no shutdown, kita baru mengkonfigurasikan sub interface-nya. Yaitu sub interface VLAN 30. Kita enkapsulasi terlebih dahulu di 1.30. IP address-nya 30.1 ya. 255.255.0. Oke, setelah sudah mengkonfigurasikan basic, lalu sub interface VLAN, kita konfigurasikan routing EGRP ya. Yang dimana pada R4 ini ada satu network yang masuk di routing EGRP yaitu network 24. Kita konfigurasikan router EGRP 10. Nya 24. Hanya 24 saja yang masuk ya. Kita build card. Oke, ini sudah is up ya. No summary. Selesai. Kita exit. Selanjutnya kita konfigurasikan static routing. Yang dimana pada IDNR 4 ini VLAN 10, 20, 30 tidak masuk pada routing EGRP 10. Kita masuk lagi ke IDNR 4. Kita konfigurasikan IP route. IP route kita mulai dari tujuan 111 terlebih dahulu. 111.0.255.255.255.0. Lalu kita gateway ya. Gateway-nya melalui 24.2 yaitu IP IDN R2. 24.24.24.2. IP route ke 123 113 dan ke IP VLAN 40. Oke, kita IP route 123 123 ya. 0 255 255 255.0 gateway 2. Lalu kita IP route 113
113, 113.0, 255, 255, 255.0, gateway-nya 24, 24.2. Selanjutnya kita IP root VLAN 40 ya. Dari IP VLAN 40 yaitu 40.0, 255, 255, 255.0, gateway 24, 24, 24.2. Oke, enter. Pada R4 kita sudah selesai, kita do wait. Setelah itu kita konfigurasikan pada MLS. MLS ini memiliki VLAN 10 dan nanti akan difungsikan sebagai router dan switch-nya juga. Jadi SVI ya. Yang ini virtual interface. Kita masuk pada MLS. Kita masuk pada CLI. Kita geser lebih dahulu. Oke. Di sini kita konfigurasikan ya. Yang dimana pada 23 ini pada IP 21 yang di router R2 nanti kita akan konfigurasikan no switch port yang mana pada MLS 1 ini akan konfigurasikan 21.1. Enable konfigurasi terminal, kita hostname terlebih dahulu, hostname IDN MLS 1. Selanjutnya kita konfigurasikan VLAN terlebih dahulu ya, atau kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu ya. Kita masuk pada sub interface FA 0/1, interface FA 0/1, lalu kita no switch port, menghilangkan fungsi switch portnya ya, lalu kita konfigurasikan IP-nya. Agar bisa dikonfigurasi IP, kita konfigurasikan no switch port terlebih dahulu. IP address-nya kita ketikkan 21.1 subnet max. Oke. Nah, kita membuat VLAN-nya. VLAN 40 ya di sini. VLAN 40. M N VLAN 40. Lalu kita berikan aksesnya. Interface rank FA kita lihat terlebih dahulu. FA3 dengan FA2 ya. Kita masuk interface rank FA 2 dan 3, switch mode akses, switch akses VLAN 40. Oke, setelah sudah kita masuk pada interface VLAN-nya. Interface VLAN 40 ya. Kalau kita pada router itu encapsulasi, kita masuk pada sub-nya. Kalau di MLS ini kita langsung interface VLAN 40. Enter. Lalu kita berikan IP address-nya, yaitu 40, 1, 255, 255, 255.0. Setelah sudah, kita konfigurasikan IP DHCP pool ya, yang dimana di sini kita akan memberikan klien IP DHCP. Nah, di sini masih kosong ya, masih violet. Kita berikan IP DHCP. IP DHCP pool VLAN 40 misal namanya. Network-nya itu 40, 0, 255, 255, 255.0. Default routernya 40, 1. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba ya DHCP-nya apakah sudah berhasil. Kita kembali ke static, request. Oke, ini sudah berhasil. DHCP-nya 40.2. Sebelahnya juga. Kita kembalikan. Ini juga sudah berhasil. Selanjutnya pada ML1 ini kita konfigurasikan routing ya. Karena pada ML1 ada satu network yang masuk pada area orange ini. Kita router EGRP 10. Oh ya, sebelum kita merouting kita harus mengaktifkan terlebih dahulu ya fungsi routingnya, yaitu IP routing. Kita ketikkan dulu IP routing agar kita bisa mengaktifkan routing pada MLS. IP routing, lalu kita router EGRP 10.
Nah, sekarang sudah berhasil. Kita start test networknya, yaitu network 21.0. Start. Di sini sudah is up ya, jadi sudah terhubung. No auto summary. Nah, ini udah auto sum. Jadi kita exit. Lalu kita konfigurasikan IP root static ya, yang dimana MLS1 ini VLAN 40-nya tidak masuk pada routing EGRP 10. Jadi kita IP root kita IP rootkan ke 111 terlebih dahulu. 11.0 255.255.255.0. Gateway-nya IDNR 2 ya. 21.21.21.2. IP root ke 123 123. Oke, 255 255 255 0 21 lalu IP root 113 ya, 113 0 255 255 255.0 21 selanjutnya IP VLAN 10 20 30. Oke, itu 21.2 IP root 20 21.2 lalu VLAN 30 IP root 21 detik. Oke, kita ulang ya, IP root 30 0 55 21 untuk routing dynamic dan statik pada IDNML1 ini sudah berhasil. Nanti kita do write untuk menyimpan. Kita kembali ke IDNR3 ya. Di sini kita belum mengkonfigurasikan IP DHCP ya. Nah, di sini masih pilot karena kita belum konfigurasi DHCP. Kita langsung saja ke IDNR3, konfigurasi DHCP ya. Kita masuk, enable konfigurasi terminal. Masuk pada interface FA01. FA01 ini kita sudah memberikan IP ya. Jadi kita langsung saja IP DHCP pool. Ini kita akan menamakan poolnya FA01 saja. Pool FA0/1. Networknya itu 113 ya. 13 0 255 255.0. Lalu oke, di sini ada yang salah ya, kelebihan. Kita lanjutkan default routernya 113.113.1. Oke, selesai. Kita do write. Selanjutnya kita uji coba ya DHCP di sini, DHCP kliennya. Kita masuk ke static dulu, lalu pindah ke DHCP lagi. Oke, ini sudah berhasil ya, 113. Di sini juga kita kembali ke static DHCP 113. Kita ke desktop yang server atas. Nah, di sini 123 ya. Oke, pada setiap routernya kita sudah konfigurasi routing EGRP dan statik ya. Kita tes terlebih dahulu antara klien dengan routernya masing-masing. Kita coba VLAN 10 ke router R4, ini sudah successful. VLAN 30 ke R4 sudah successful juga. Kita coba DHCP VLAN di sini successful juga. Lalu kita yang server atas ke IDN R1 successful juga. Lalu server yang ini ke routernya sudah successful juga. DHCP client yang wireless ke routernya successful. Kita coba ping antara router dynamicnya ya, EGRP. Kita coba sini successful. Lalu kita coba ke sini. Nah, di sini
masih violet ya. Karena violet ini dikarenakan router 2 belum memiliki network yang lengkap. Jadi hanya bisa pada samping-sampingnya saja. Oke, kita konfigurasikan ya di IDN R2 ini. Untuk setiap samping-sampingnya kita cek terlebih dahulu. Oke, successful. Ini juga successful juga. Ini successful juga. Oke, kita konfigurasikan statik ya pada IDN R2-nya. Karena IDN R2 ini belum memiliki network yang lengkap yang terdapat pada IDN R4. Kita enable config terminal atau kita show IP root ya. Nah, IP root di sini belum memiliki ya. Hanya memilikinya belum semua. Atau kita reload. Kita write terlebih dahulu, lalu reload. Reload. Kita fast forwarding. Setelah fast forwarding, enable show IP root. Nah, di sini masih belum semua ya. Jadi kita konfigurasikan static. Jadi static ini pada R2 terminal kita statikan ke 111 karena R2 belum memiliki IP 111 ya. Kita masukkan IP root 111.0.255.255.255.0. Gateway-nya dari DNR1 yaitu 12.1. IP root ke 123 123 0 255 255 255 gateway-nya 23.3 ya. 3.3 lalu IP root 113 113 13 13 0 255 255 255 0 23 23 3 selanjutnya IP VLAN 40 IP root VLAN 40 yang 40 10.0 255 255 255.0 gateway-nya 21.21.1 IP root 10 0 255 255 255.0 21 21 oh 21 ya gateway-nya ya. Ini 21 ini ke MLS. Jadi untuk ke 10 kita menggunakan gateway R4 yaitu 24 24 24.4. IP root 20 20 20.0 255 255 255.0. Lalu kita 24 juga. Di 4 gateway-nya. Selanjutnya IP root 30 0 255 255 255.0 4 24 24.4. Oke, sudah selesai. Kita do write untuk menyimpan konfigurasinya. Kita fast forwarding terlebih dahulu. Coba ping ya di sini. Oke, successful. Kita coba ke arah atas, successful juga. Yang tadinya masih violet, kita coba ke server ya, ke atas ini. Sudah successful juga. Kita coba ke IDN R4 dari sini, successful. Kita ke server atas, successful. Lalu kita ke VLAN 40, kita coba. Sudah successful juga. Jadi menandakan bahwasanya pada lab SuperLab 3 ini sudah berhasil mengkonfigurasikan apa yang diperintahkan. Yang ini ya teman-teman udah semua. Kita coba ping sekali lagi ya ke ini ke laptop yang wireless. Kita coba karena tadi kita belum ping. Oke, successful. Terakhir kita ping dari ujung ke ujung. VLAN ini
Oke, ini masih violet ya. Oke, ini masih violet. Ini dikarenakan kita pada pengkonfigurasian huruf VLAN 30, gateway-nya itu 30.1 ya. Sedangkan pada Superlab ini gateway-nya 30.4. Jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi 30.1 mengikuti konfigurasi yang sudah kita buat. Kita coba ya. Tapping ujung. Nah, ini sudah successful. Tapping lagi. Successful juga. Di sini successful. Oke, untuk Superlab 3 ini kita sudah berhasil. Videonya kita cukupkan. Kita akan melanjutkan pembahasan Superlab pada video selanjutnya. Terima kasih.